Sudah, bahaya sudah terlewati. Kamu terluka? Tidak. Tidak, Bu. Tugas ini terlalu berat. Tantri tidak sanggup, Bu. Ibu, saya tahu Ibu gagal. Tugas ini terlalu berat, Raden. Terlalu berat. Ibu, bagaimana kamu ini? Percuma aku bujuk para kampret membantumu untuk bikin keributan di luar. Kamu lemah, kamu penakut, bodoh kamu Tantri. Artinya kamu berhasil masuk ke kamar Ayu Skarsari kalau akhirnya kamu lepas sasaranmu. tugas ini terlalu berat, Raden. Terlalu berat. Ibu, bagaimana kamu ini? Percuma aku bujuk para kampret membantumu untuk bikin keributan di luar. Kamu lemah, kamu penakut, bodoh kamu Tantri. Artinya kamu berhasil masuk ke kamar Ayu Skarsari kalau akhirnya kamu lepas sasaranmu. maafkan Tantri, Bu. Maafkan. Tantri tidak tega. Tantri tidak bisa menggunakan senjata. Arwahku gentayangan demi kamu, Tantri. Akankah kau biarkan arwah gentayanganku mengembara tanpa tujuan? Aku akan tetap gentayangan sebelum Ayu Skarsari mati. Sebelum kamu jadi pendamping Cakrananggala suamimu. Maaf. Pada malam pekat yang mencekam, istana diliputi desa angin yang membawa rahasia kelam. Dalam bayangan gelap, Ibu Seto Satrio menyusup tanpa suara. Gerakannya seperti ilusi namun memancarkan ancaman mematikan. Dialah otak di balik serangan keji terhadap sang permaisuri dan tangan dingin yang mengakhiri hidup ibunya sendiri, Nyi Wingit. Kini, arwah Nyi Wingit berkeliaran dengan dendam yang membara, mengutuk putrinya yang mengorbankan segalanya demi ambisi kejayaan Seto Satrio, sebuah mimpi yang tersembunyi di balik tirai kekuasaan istana. Orang dalam? Iya, menurut penjaga, bayangannya berasal dari Pantisari, Kanjeng Tumenggung. Ambarwati. Panggil Ambarwati kemari. Maaf, Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Keberatan memanggilnya? Bukan begitu, Kanjeng. Apa ini tidak berlebihan, Kanjeng Tumenggung? Belum habis masa berkabung dan Roro Ambarwati. Kenapa malah dia yang dicurigai, Kanjeng Tumenggung? Panggil dia dan bawa ke gedung sepi. Apa salahnya aku tukar pikiran dengannya? Alangkah teganya Romo mencurigai saya. Tanah di makam ibu saya masih basah, Romo. Air mata saya belum kering. Tapi Romo mencurigai saya. Tidak, Romo. Tidak. Saya tidak akan membunuh wanita yang tidak berdaya. Kalaupun saya memang jadi pembunuh, orang pertama yang akan saya bunuh adalah pembunuh ibu saya. Jangan marah, putriku. Aku tidak menuduhmu. Aku hanya bertanya. Barangkali kamu tahu siapa pembunuhnya. Saya tidak tahu, dan saya tidak mau tahu siapa kira-kira orang yang Romo curigai. Tapi, dalam kesempatan ini, saya mohon bertanya. Apakah Romo sudah menemukan
atau mencurigai siapa kira-kira pembunuh ibu saya? Belum. Romo belum tahu pasti. Tapi, kenapa kamu jadi balik bertanya begitu? Romo ingat? Ketika Di sudut lain istana, ketegangan memuncak antara Tumenggung dan Yudo Terunggo. Mata mereka bertemu, masing-masing penuh kecurigaan. Tumenggung, dengan nada penuh tudingan, menuntut jawaban atas misteri serangan itu. Namun, Yudo Terunggo tetap tenang, memberi jawaban yang menggantung. Segala tuduhan akhirnya mengarah pada Dewi Ambarwati, wanita dengan masa lalu berliku yang menjadi sasaran kebencian Tumenggung. Ia menuduh tanpa bukti, didorong oleh luka lama, cinta tak berbalasnya kepada Ibu Ambarwati. Namun, Dewi Ambarwati berdiri teguh, menolak fitnah itu dengan keberanian. Pada akhirnya, Yudo Terunggo meminta Tumenggung untuk mengesampingkan emosi dan menggali kebenaran yang sesungguhnya. itu sangat menyakitkan. Kenapa saya harus mencurigai orang lain? Kamu bicara kepada siapa, Ambarwati? Aku ini romomu. Jangan berbelit-belit. Maaf Romo, selir-selir kinasih Romo pada mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Kamu punya petunjuk? Ada yang kamu curigai di antara mereka? Romo, dicurigai itu sangat menyakitkan. Kenapa saya harus mencurigai orang lain? Kamu bicara kepada siapa, Ambarwati? Aku ini romomu. Jangan berbelit-belit. Maaf Romo. Romo memiliki perwira dan punggawa yang dididik untuk mencurigai, mengamati, atau menyelidiki seseorang. Kenapa tidak kepada mereka saja Romo bertanya? Kenapa tidak kepada Pandego Pamgo Maning Projo Yudo Turonggo? Mohon maaf Kanjeng Tumenggung. Aku bertanya padamu, Ambarwati. Di ruang ini Romo yang berhak bertanya. Mohon ampun Romo. Saya tidak punya jawaban lagi. Saya pamit mundur. Izinkan saya kembali ke kamar saya untuk melanjutkan tangis sedih saya untuk ibu saya yang malang, Galuh Centini. Saya pamit Romo. Siapa yang ngajari dia Yudo Turonggo? Sehingga dia berani bicara begitu padaku. Tapi pendapat Den Roro Ambarwati betul. Apa salahnya kalau kita juga bertanya pada para selir? Maaf, termasuk para selir kinasih. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu terpengaruh olehnya. Maaf Kanjeng. Sejak peristiwa racun di Jenang Procotan, sasaran utama adalah garwa panjenengan dalam Kanjeng Tumenggung. Memang benar, sesaat setelah itu bisa diungkap bukti dan pelakunya. Selir Nitindik dan Abdi Nipawon. Tapi sebenarnya, kita tidak pernah tahu siapa pelaku yang sesungguhnya, Kanjeng. Sebab keduanya langsung dibunuh dan terbunuh, tanpa mendapat hak pembelaan Kanjeng Tumenggung. Dan saya khawatir bahwa sebenarnya, dalang atau pelaku sesungguhnya masih hidup Kanjeng Tumenggung. Kenapa baru sekarang kau katakan pendapatmu itu, Yudo? Maaf Kanjeng, sebenarnya saya ingin mengatakan ini, tapi Kanjeng seakan menutup kasus ini. Baik kalau begitu. Kumpulkan para abdi dan para selir. Tidak ada salahnya kalau kita tanya mereka. Sementara itu,
Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk istana, Bayu Samudra tengah ditempa oleh Nyi Roro Kidul. Latihan kerasnya membentuk sosok yang tangguh dan berani, hingga pesonanya menarik perhatian Ratu Buaya. Dari kejauhan, sang ratu memperhatikannya dengan hati yang mulai luluh, terpesona oleh keberanian yang memancar dari Bayu. Namun, di sisi istana yang kelam, kutukan Nyi Wingit merayap seperti ular berbisa. Seorang selir mengerang dalam diam, luka di bahunya tak kunjung sembuh, menjadi simbol abadi dari teror yang masih mengintai. Woro-woro, pengumuman. Sehubungan terjadinya percobaan pembunuhan semalam, diberitahukan kepada para selir, para abdi, untuk kumpul di pendopo dalam ageng. Kanjeng Tumenggung akan memeriksa satu persatu. Sekali lagi, kepada para selir, para abdi, untuk kumpul di pendopo dalam ageng. Kanjeng Tumenggung akan memeriksa satu persatu. Apa-apaan Kanjeng Tumenggung? Kenapa harus begini caranya? Tidak usah takut. Kita kan tidak melakukan apa-apa. Saya takut, Bu. Saya takut. Bagaimana kalau saya sampai diperiksa? Mampukah saya berbohong? Bisakah saya menghadapi wibawa Sang Tumenggung? Bu, saya akan bicara pada Romo Tumenggung. Saya akan katakan kalau ibu tidak tahu apa-apa. Tapi Nanda Raden tidak boleh mendampingi ibu. Ibu harus menghadapi sendiri di ruang pemeriksaan. Ibu takut, Raden. Ibu takut. Aku yang menyuruhmu, dan aku yang akan bertanggung jawab. Tolong saya, Bu. Tolong anakku ini. Kamu sakit, kamu akan kubuat sakit. Tidak seorang pun yang akan mengganggu orang sakit. Ibu. Aduh. Ibu. Tolong, Raden. Tolong. Aduh. Panas. Ini dari Ratu Gendeng Permoni. Terimalah penyakit ini, anakku. Ini hanya sementara dan akan menolongmu. Tolong, Raden. Ibu. Apa? Dewi Tantri sakit? Benar, Kanjeng Tumenggung. Sakit atau menghindar diperiksa? Sakit, Kanjeng Tumenggung. Aku tidak percaya. Aku mau lihat sendiri. Sakit apa ibumu? Hah? Panas, Romo. Sejak... Sejak kapan? Semalam, Romo. Sesudah kejadian pada kamar? Sebelumnya, Romo. Kenapa aku tidak beritahu? Romo sibuk, dan saya yakin saya bisa mengatasinya. Panggil tabib. Sebelum sakit ibumu makin parah. Baik, Romo. Iya, aku pergi dulu. Baik, Romo. Aduh. Sampai kapan sakit ini saya rasakan? Tenang, Bu. Nenek masih ada di sini. Ibu akan kembali sembuh setelah bahaya lewat. Tenang, Bu.
Here. Nyi Ratu, apa tidak sebaiknya Nyi Ratu sowan ke Kedaton Kidul, memohon dengan hormat agar Bayu Samudro diizinkan menjadi lelananging Kedaton Brangah? Bayu Samudro sudah bukan Joko Temon lagi, Nyi Ratu. Siapa tahu Kanjeng Ratu Kidul berkenan? Di dasar samudera, ketegangan memuncak antara dua kekuatan mistis besar. Ratu Buaya, terpikat oleh keberanian Bayu, memohon kepada Nyi Roro Kidul untuk menyerahkan muridnya. Namun permintaan itu disambut penolakan tegas. Nyi Roro Kidul berdiri kukuh, melindungi Bayu yang menjadi kebanggaannya. Meski harus mundur, Ratu Buaya tak berniat menyerah. Hasratnya kepada Bayu terus menyala, seperti bara api yang membakar di kedalaman laut. Pertarungan batin antara dua ratu ini baru saja dimulai, membawa angin badai yang siap mengguncang samudera. Ada hubungannya dengan Bayu Samudro? Benar, Kanjeng Ratu. Baik, kalau begitu, ikut aku. Nimas Ratu Brangah, apa tidak ada hal yang lebih penting yang bisa kita bicarakan kecuali mengenai Bayu Samudro? Bagi saya, Bayu adalah segalanya, Nyi Ratu. Maksud Nimas Ratu? Saya telah jatuh cinta dengannya, Nyi Ratu. Kamu memang dilahirkan sebagai penggoda, Nimas Ratu Brangah. Tetapi tidak untuk Bayu Samudro. Aku sudah menggariskan tugas-tugas suci dalam jalan hidupnya. Jangan coba Nimas rusak guratan raja oleh gelora nafsu Nimas. Tapi di arena latihan tadi, mata Bayu Samudro telah sempat menatap mata saya, Nyi Ratu. Mata saya menembus ke dalam jantung hatinya. Dia tidak akan pernah lupa pada saya, Nyi Ratu. Pergi kamu Brangah, tinggalkan tempat ini. Sampai kapanpun Bayu Samudro tidak akan menyentuhmu. Kejam! 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 Awas kamu, Bayu Samudro. Awas kamu! Awas kamu!